percaya, ku percaya, ku percaya, lalu ku percaya saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapan hanya padamu, ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, lalu ku percaya. Sekali lagi, saat ku tak melihat jalanmu, melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapan hanya padamu, hatiku percaya, ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Puji Tuhan saudara ya, yang dibutuhkan dalam pengikutan kita kepada Tuhan ialah hanya percaya dan melakukan firman Tuhan saudara ya. Maka mujizat jasmani terlebih mujizat yang rohani akan terjadi saudara ya. Apa yang sudah kami alami yang tidak ada menjadi ada, indah tepat pada waktunya saudara ya. Asal kita mau taat, percaya, tekun, setia kepada Tuhan ya. Puji Tuhan, indah rencanamu. 73. Rencanamu dalam hidupku, kalau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, ku tak tahu Tuhan, gerak ku rasakan, hati menderita namun tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong hidupku. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu, indah rencanamu Tuhan, rencanamu Tuhan, haleluya. Di dalam hidupku, kalau aku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu,
rasakan. Hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Puji Tuhan. Dan pujian selanjutnya 142 dalam Psalm. Menantikan Tuhan memberi kuatnya, Dia akan terbang bagai burung nasar. Dia lari dan tak lelah, Dia jalan dan tak jatuh. Oh Tuhan, ajarku menanti-Mu. Yang menantikan Tuhan, nantikan Tuhan memberi kuatnya, Dia akan terbang bagai burung nasar. Dia lari dan tak lelah, Dia jalan dan tak jatuh. Oh Tuhan, ajarku menanti-Mu. Sekali lagi, yang menantikan Tuhan. Menantikan Tuhan memberi kuatnya, Dia akan terbang bagai burung nasar. Dia lari dan tak lelah, Dia jalan dan tak jatuh. Oh Tuhan, ajarku menanti-Mu. Puji Tuhan, saudara ya. Kalau kehidupan kita boleh diubahkan, saudara ya, dari manusia daging menjadi manusia rohani, sehingga kita sungguh-sungguh menjadi penyembah-penyembah yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan ya. Maka di sana kita akan diberikan 2 sayap burung nasar yang besar ya, yaitu firman Tuhan yang mampu memelihara kita, melindungi kita di tengah-tengah gelombang kesulitan, kesukaran ya, bahkan mengangkat kita masuk Yerusalem yang baru. Puji Tuhan. Sebagai pujian yang terakhir, menikmati kasih. Berhadapan denganmu, mandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, nikmati kasih, indahnya hadiratmu.
yang dalam bait-Mu, nikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu. Dan kami mohon kesediaan bersama-sama bangkit berdiri. Mendengar suara-Mu, dengar suara-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Kau adaku, erat dalam pelukan-Mu. Nikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Dalam bait-Mu, nikmati kasih anugerah-Mu. Kembali saat indah ku berhadapan dengan-Mu. Nanti pada akhirnya pelayanan selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala. Hadapan dengan-Mu, pandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Kau adaku, erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Ku rindu selalu, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah, menikmati kasih anugerah, menikmati kasih anugerah. Haleluya, haleluya. Begitu Tuhan kerinduan hati kami bersama, supaya kami bisa menikmati kasih anugerah-Mu dalam ibadah pelayanan ini, dalam setiap kehidupan kami. Sebab segala sesuatu dari dunia ini Tuhan tidak membuat kami bisa menjadi bahagia dan lain-lain, malah membuat kami banyak ketakutan Tuhan, kekhawatiran dan lain-lain, banyak berbuat dosa dan lain-lain. Biar kasih dan anugerah-Mu yang menolong kami semua lewat pemberitaan firman-Mu pada malam ini Tuhan. Bukakanlah firman-Mu bagi kami semua,
untuk memagari kehidupan kami di tengah dunia yang sudah jahat dan najis ini Tuhan. Untuk kami tetap hidup benar, hidup suci, bahkan satu waktu sempurna seperti Engkau. Terima kasih, sekali lagi bukakan firman-Mu bagi kami semua. Dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni. Menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu. Menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD, dimanapun berada, di dalam negeri, luar negeri. Urapi semua untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami, sehingga sungguh-sungguh nyata Tuhan, malam ini firman dan Roh Kuduslah yang mendorong, mengarahkan doa penyembahan bagaikan asap dupa harum sampai di hadirat-Mu. Kami merasa jamahan tangan-Mu mengadakan mujizat-mujizat di tengah kami. Terima kasih, berikan roh penyembahan, berikan kelembutan hati bagi kami semua. Ampunilah dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Terima kasih, syukur kepadamu Tuhan. Dalam nama gereja-gereja lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepada Tuhan malam ini dimanapun berada, Tuhan memberkati mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama Tuhan satukanlah dalam satu pengajaran yang benar, yang membawa kami dalam satu kesatuan tubuh yang sempurna. Dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih, syukur hanya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai, sejahtera, bahagia dari Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Kita membaca dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 17 sampai ayat 20. Malam ini kita masih membaca ayat 17 sampai 18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tapi ia meletakkan tangan kanannya atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Masih ayat 17. Ya. Jangan takut. Kemudian aku adalah yang awal dan yang akhir. Jadi Rasul Yohanes tersungkur di kaki Tuhan. Rasul Yohanes tersungkur di kaki Tuhan, menyembah Tuhan dengan hancur hati. Tersungkur di kaki Tuhan, menyembah Tuhan dengan hancur hati. Sehingga Rasul Yohanes mengalami jamahan tangan kanan Tuhan. Rasul Yohanes mengalami jamahan tangan kanan Tuhan. Waktu tersungkur dia mengalami jamahan tangan kanan Tuhan. Dan atau sehingga Rasul Yohanes menerima 3 hal. Jadi Rasul Yohanes tersungkur di kaki Tuhan, menyembah dengan hancur hati. Ini yang harus kita lakukan malam ini, menyembah dengan hancur hati. Rasul Yohanes mengalami jamahan tangan kanan Tuhan, mengalami jamahan tangan kanan Tuhan, sehingga Rasul Yohanes menerima 3 hal. Menerima 3 hal. Yang pertama, jangan takut. Tidak ada ketakutan lagi. Jangan takut. Yang kedua, aku adalah yang awal dan yang akhir. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Ini sama dengan menerima kasih Allah. Menerima kasih Allah. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Sama dengan menerima kasih Allah. Yang awal itu sama dengan kasih mula-mula. Sudah kita pelajari kemarin. Yang awal sama dengan kasih mula-mula. Yang akhir sama dengan kasih mempelai.
kasih yang sempurna. Ya, puncak dari kasih. Yang awal sama dengan kasih mula-mula, yang akhir sama dengan puncak kasih. Kasih mempelai, kasih yang sempurna. Jadi lewat tersungkur menyembah Tuhan dengan hancur hati, maka Rasul Yohanes atau kita sekarang, maka Rasul Yohanes atau kita bisa menerima kasih mula-mula sampai dengan kasih yang sempurna, kasih mempelai. Ini malam ini yang kita pohonkan kepada Tuhan. Lewat tersungkur menyembah dengan hancur hati, maka kita bisa menerima kasih mula-mula sampai kasih yang sempurna, kasih mempelai. Ya. Ini Matius 24 ayat 12. Mengapa kita membutuhkan kasih yang meningkat itu? Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-12. Matius 24 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ya, kita membutuhkan kasih Allah yang meningkat sebab kita menghadapi keadaan akhir zaman. Ya, kita membutuhkan kasih Allah yang meningkat sebab kita menghadapi keadaan akhir zaman di mana kedurhakaan meningkat. Jadi kalau kedurhakaan meningkat, maka kita butuhkan kasih yang meningkat untuk menghadapi kedurhakaan yang meningkat sehingga kasih menjadi dingin. Krisis kasih. Musim dingin kasih. Kasih menjadi dingin. Musim dingin kasih. Krisis kasih. Di mana manusia termasuk hamba Tuhan, anak Tuhan, berbuat dosa sampai dengan puncaknya dosa. Ini kasih dingin, krisis kasih. Di mana manusia termasuk hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan berbuat dosa sampai dengan puncaknya dosa. Yaitu dosa makan minum dan kawin mengawinkan. Ya, yang akan menerima hukuman Tuhan. Akan menerima hukuman Tuhan. Nah, ini yang bahaya. Kenapa kita harus menerima kasih, membutuhkan kasih yang meningkat? Sebab kita mengalami keadaan akhir zaman di mana kedurhakaan meningkat. Nah, sehingga kasih menjadi dingin, musim dingin kasih, krisis kasih, di mana manusia termasuk hamba Tuhan, pelayan Tuhan, berbuat dosa-dosa sampai dengan puncaknya dosa. Dosa makan minum, kawin mengawinkan, sehingga menerima hukuman dari Tuhan. Menerima hukuman Tuhan. Jadi kalau ada krisis kasih ini, musim dingin kasih, kedurhakaan meningkat, kenajisan meningkat, sampai puncak dosa. Di situ hukuman Tuhan akan turun. Saudara, hukuman Tuhan turun. Di dalam perjanjian lama, Keluaran 9 ayat 24 sudah pernah terjadi. Keluaran 9 ayat yang ke-24. Jadi akhir zaman ini krisis kasih betul-betul. Dosa memuncak dan hukuman Allah akan turun. Sudah pernah terjadi dalam kitab Keluaran pasal 9 ayat yang ke-24 mulai. Ya. Dan turunlah, ini tulah ke-7, hujan es. Dan turunlah hujan es beserta api yang berkilat-kilat di tengah-tengah hujan es itu. Terlalu dahsyat seperti yang belum terjadi di seluruh negeri orang Mesir sejak mereka menjadi suatu bangsa. 24 saja cukup. Jadi dalam perjanjian lama, pada waktu Israel mau keluar dari Mesir, sesaat mau keluar, pada waktu Israel keluar dari Mesir, terjadi hukuman hujan es dan api yang menyambar-nyambar. Ini perjanjian lama sudah terjadi. Pada waktu bangsa Israel mau keluar dari Mesir, terjadi hukuman. Terjadi hukuman ke-7, tulah ke-7, hukuman ke-7, yaitu hujan es dan api yang
menyambar-nyambar, menimpa Mesir. Ini sudah terjadi. Nah, sekarang perjanjian baru dalam Wahyu 16 ayat 21, 2 Petrus 3 ayat 10. Wahyu 16 ayat 21 ditambah 2 Petrus 3 ayat 10. Ini perjanjian baru. Wahyu 16 ayat yang ke-21 saja. Dan hujan es sebesar seberat 100 pon, 50 kilogram. Jatuh dari langit menimpa manusia dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu. Sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Ini juga malapetaka yang ketujuh juga ya. Malapetaka ketujuh mulai ayat 17, malaikat yang ketujuh. Malapetaka yang ketujuh, hukuman yang ketujuh. Hujan es seberat 50 kilogram menimpa dunia ini. Ditambah 2 Petrus 3. Ada tadi juga Mesir mengalami hujan es ditambah api yang menyambar. Ini juga 2 Petrus 3 ayat yang ke-10. 2 Petrus 3. 2 Petrus pasal yang ke-3 ayat yang ke-10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Nah, ini terjadi lagi. Jadi dalam perjanjian baru, saja, pada waktu gereja Tuhan mau keluar dari dunia ini, mau bertemu Yesus di awan-awan, pada waktu gereja Tuhan mau keluar dari dunia untuk bertemu dengan Yesus di awan-awan yang permai, maka terjadi hukuman hujan es dan api yang menyambar-nyambar, sehingga dunia beserta isinya musnah semua, hancur musnah. Ini terjadi krisis kasih. Tidak ada kasih, kedurhakaan, dosa itu bertambah sampai puncak dosa. Dosa makan minum, merokok, mabuk, narkoba, dosa kawin mengawinkan, dosa percabulan dengan berbagai ragamnya, nikah yang salah itu hancur, kawin mengawinkan, semuanya. Ini terjadi, maka hukuman Tuhan turun. Dulu sudah terjadi waktu Israel mau keluar dari Mesir, hujan es turun atas Mesir. Nah, nanti akan terjadi lagi perjanjian saat kita mau keluar dari dunia bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan Yesus di awan-awan permai, maka dunia ini akan dihukum dengan hujan es seberat 50 kilo ditambah api menyambar-nyambar sampai dunia ini lenyap, musnah, lenyap, binasa, selamat. Ini yang akan terjadi karena hujan es, krisis kasih. Kemarin kita mendengar proses untuk menerima kasih, untuk meningkat kasih, meningkat dalam kasih. Mulai kasih mula-mula sampai semua. Malam ini kita belajar bagaimana memelihara kasih. Jadi sebelum Tuhan menghukum dunia ini, sama seperti dulu sebelum Tuhan menghukum Mesir, Tuhan kasih tempat yang aman. Siapa mau ke tempat yang aman tidak kena hukuman. Sekarang juga sebelum Tuhan menghukum dunia ini, maka Tuhan lebih dahulu menyediakan tempat pemeliharaan kasih Allah. Jangan dingin. Sebelum Tuhan menghukum dunia ini, maka Tuhan menyediakan tempat pemeliharaan kasih Allah. Sehingga kita bebas dari hukuman. Bebas dari hukum. Jadi begitu Tuhan. Mau menghukum tapi lebih dulu kasih tahu. Ini ada tempat yang aman. Kamu ke situ dulu. Baru dihukum. Nah, kalau yang tidak percaya, tidak mau ya kena hukuman. Kalau yang mau bisa selamat. Amin. Bisa selamat. Begitu Tuhan itu begitu baik. Sudah dosa memuncak. Mau menghukum kasih tahu dulu. Kasih tempat dulu. Yang aman. Nah, kalau tidak percaya, tidak mau pergi ke tempat itu, ya sudah, kena hukuman. Yang percaya, selamat. Begitu. Ada 3 tempat
pemeliharaan kasih Allah. Nomor 1, Keluaran 9 ayat 18 dan 19. Keluaran pasal 9 ayat 18 dan 19. Sesungguhnya besok kira-kira waktu ini aku akan menurunkan hujan es yang sangat dahsyat. Keluaran 9, 18, 19. Seperti yang belum pernah terjadi di Mesir sejak Mesir dijadikan sampai sekarang ini. Nah, Tuhan kasih tahu dulu, besok hujan es mau turun. Nah, Tuhan kasih tempat dulu. Nah, sebenarnya kalau sampai manusia, apalagi hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak Tuhan sampai dihukum, aduh salahnya sendiri. Sudah terlalu keras. Sebab firman Tuhan sudah kasih tahu. Firman Tuhan sudah kasih tahu, ini mau ada hukuman. Ini tempat yang aman, tinggal mau atau tidak, percaya atau tidak. Kalau keras, tidak percaya, kena. Ini buktinya. Besok, nah, belum terjadi sudah kasih tahu dulu. Ya, besok aku akan menurunkan hujan. Ayat yang ke-19, oleh sebab itu ternakmu dan segala yang kau punyai di padang suruhlah dibawa ke tempat yang aman. Semua orang dan segala hewan yang ada di padang dan tidak pulang berkumpul ke rumah akan ditimpa oleh hujan es itu sehingga mati. Jadi tempat pertama rumah, kembali ke rumah supaya tidak kena hujan es. Jangan di padang, di rumah. Ya, jadi tempat pertama ini ada 3 tempat pemeliharaan kasih Allah. Nomor 1 yaitu rumah tangga, nikah. Nah, kembali ke rumah tangga nikah, di situ kasih tidak bisa dingin di situ. Rumah tangga nikah itu tempat pemeliharaan kasih Allah. Nomor 1 rumah tangga atau nikah. Artinya, saudara, kita semua kembali pada kewajiban masing-masing di dalam rumah tangga. Kembali ke rumah tangga. Kita kembali pada kewajiban masing-masing di dalam rumah tangga nikah. Suami, istri tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Suami mengasihi istri seperti diri sendiri, jangan berlaku kasar pada istri. Itu kasih. Istri tunduk kepada suami dalam segala, itu kasih. Suami mengasihi istri seperti diri sendiri dan jangan berlaku kasar pada istri. Mungkin suami tidak bisa memberi uang banyak pada istri, tapi kalau mengasihi istri tidak berlaku kasar, oh itu sudah kasih Allah. Kasih Allah. Mana ada istri ya sudah kasih yang banyak uang tapi dipukuli terus. Ya enggak mau. Kasih. Ini saja. Istri tunduk, suami mengasihi seperti diri sendiri, istri seperti diri dan tidak berlaku kasar. Anak taat dengar-dengaran pada. Di situ kasih Allah dicurahkan. Ini tempat pemeliharaan kasih. Tetap tidak terjadi musim dingin, tidak terjadi krisis, tetap ada kasih Allah yang menghangatkan rumah tangga. Nah, kembali ke rumah, mari. Ini sudah menjelang kedatangan Yesus kedua kali, sudah dekat krisis kasih. Musim dingin, ayo kembali ke rumah tangga semua. Kembali pada kewajiban masing-masing dalam rumah tangga. Kewajiban sebagai istri, sebagai suami, sebagai di situ terjadi pemeliharaan kasih Allah. Kasih tidak dingin. Kita merasakan kehangatan kasih Allah. Tempat kedua, yaitu dalam Keluaran 9, 25, 26. Tuhan beri tempatnya yang aman. Keluaran 9, 25 sampai 26. 25 sampai 26. Hujan es itu menimpa binasa segala sesuatu yang ada di padang, di seluruh tanah Mesir, dari manusia sampai binatang. Juga segala tumbuh-tumbuhan di padang ditimpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. 26. Hanya di tanah Gosyen, tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Semua hancur. Ekonomi hancur semua. Pohon-pohonan, sumber makanan hancur semua kena hujan es. Cuma di Gosyen, tempatnya orang Israel, tidak terjadi hujan es. Jadi yang kedua di tanah Gosyen. Ini menunjuk penggembalaan. Menunjuk penggembalaan. Nah, itulah tempat pemeliharaan kasih Allah. Nomor 1 rumah tangga, di situ kita akan merasakan kehangatan kasih Allah tidak pernah dingin. Kembali ke rumah tangga. Suami, istri, anak kembali kepada kewajiban di dalam rumah tangga. Yang kedua, Gosyen, tanah Gosyen, penggembalaan. Tanah Gosyen, penggembalaan. Ya, kita harus menjadi kehidupan yang tergembala dengan benar dan baik.
Kita harus menjadi kehidupan yang tergembala dengan benar dan baik. Dengan benar yang baik. Artinya, satu, tergembala dengan benar baik. Saja, selalu berada di kandang penggembalaan. Tekun dalam kandang penggembalaan. Tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Usahakan. Tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Kandang penggembalaan. Jadi di tanah Goshen kedua. Itu penggembalaan. Jadi kita harus menjadi kehidupan yang tergembala dengan benar dan baik. Yaitu saja harus selalu berada di kandang penggembalaan. Sama dengan tekun di kandang penggembalaan. Sama dengan tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Pelita emas, ketekunan ibadah raya. Ibadah raya kebaktian umum hari Minggu. Perhatikan saja ketekunan dalam ibadah raya. Meja roti sajian, ketekunan dalam ibadah pendalaman Alkitab perjamuan suci Senin di sini. Dan mezbah dupa, ketekunan dalam ibadah doa penyembahan. Saja itu Rabu di sini hari ini. Nah, begitu tekun di situ, itulah tempat pemeliharaan kasih Allah. Kandang penggembalaan. Di dalam kandang penggembalaan saja, maka kalau kita berada di dalam kandang penggembalaan, maka firman Allah, Roh Kudus dan kasih Allah membendung daging kita yang penuh dengan hawa nafsu daging dan keinginan daging, emosi, ambisi daging. Saja, ini saja. Jadi di dalam kandang penggembalaan kita mengalami pekerjaan firman Allah, Roh Kudus dan kasih Allah untuk membendung daging dengan segala hawa nafsu daging, keinginan daging, emosi daging, ambisi daging. Sehingga kita mengalami ketenangan. Kalau daging ini penuh ambisi, emosi, hawa nafsu, tidak tenang hidup itu. Di situ yang bikin tidak tenang. Di situ yang membuat tidak tenang. Daging ada keinginannya, ada hawa nafsunya, dan lain sebagainya. Itu yang membuat tidak tenang. Sudah umpama punya uang sekian, karena daging ingin, aku harusnya sekian, tidak tenang. Padahal punya sekian saja sudah cukup. Gaji sekian sudah cukup. Kalau ini harus ini, tidak tenang itu. Tidak tenang. Ini yang perlu digembalakan. Dibendung daging. Dibendung daging. Supaya tenang. Kita hidup dalam ketenangan, kedamaian, damai sejahtera. Dibendung daging. Segala keinginannya, hawa nafsu. Ya, bisa ingin uang, bisa ingin ini, ingin tidak tenang hidup. Tidak tenang hidup. Saja, semoga kita bisa mengerti. Ini dibendung daging. Kemudian, yaitu yang kedua, mendengar dan dengar-dengaran pada suara gembala. Nah, itu kita tergembala dengan benar dan baik. Yaitu pertama, selalu berada di kandang penggembalaan, dibendung daging supaya tenang. Yaitu selalu mendengar dan dengar-dengaran pada suara gembala. Firman pengajaran yang benar. Itu suara gembala. Firman pengajaran benar. Dengar-dengaran, taat. Jadi kalau daging dibendung, bisa taat juga. Bisa tenang, bisa taat. Kalau daging tidak dibendung, tidak bisa taat. Tidak bisa taat. Ya, jadi selalu mendengar dan dengar-dengaran. Taat dengar-dengaran pada suara gembala. Firman pengajaran yang benar. Ya, firman pengajaran benar. Nah, di situ kasih Allah dicurahkan di dalam kehidupan kita. Saja, kasih Allah dicurahkan. Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Kalau kita sudah taat, itu mengasihi Tuhan. Saja, kasih Tuhan dicurahkan. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, itu saja. Ya, memang kita hidup di padang gurun dunia yang sulit dan mustahil. Kalau di dalam Alkitab dunia ini dianggap sebagai padang gurun. Wah, sulit dan mustahil. Mau tanam apa di padang gurun? Ya, kalau yang pernah ke Israel, lihat aja padang gurun. Mau tumbuh satu pohon, satu sulit. Ya, sulit. Tapi kalau di dalam penggembalaan, itulah. Kita sudah di kandang penggembalaan. Kita berada di kandang, di bendung daging ini kita tenang.
Nah, sudah terpelihara jiwa itu, tenang. Kemudian kita dengar-dengaran. Nah, pada suara gembala kita mengasihi Tuhan. Kasih Tuhan dicurahkan dalam kehidupan kita. Nah, disitulah namanya kasih Tuhan dicurahkan. Ya sudah, pemeliharaan semua ada. Kasih Tuhan dicurahkan untuk memelihara kehidupan kita secara ajaib. Membahagiakan kita. Semua ada. Kasih Tuhan memelihara kehidupan kita. Melindungi kehidupan kita. Secara ajaib membahagiakan kehidupan kita. Ada itu di dalam penggembalaan. Nah, tidak terjadi krisis kasih. Kasih Tuhan dicurahkan. Semakin kita taat, semakin mengasihi Tuhan. Artinya semakin kasih Tuhan itu dicurahkan. Kasih Tuhan untuk memelihara kehidupan kita secara ajaib, untuk melindungi kehidupan kita dari dosa-dosa, dari binatang buas itu, dosa-dosa, puncaknya dosa. Dari ajaran palsu, dari pencobaan mara bahaya, dilindungi, dipelihara, dilindungi, dan kasih Tuhan membahagiakan kita semuanya. Membahagiakan, tidak kering, tidak kena imbasnya padang gurun, tidak kering, tidak terpengaruh oleh suasana padang gurun kering, panas kering. Nah, kita bahagia tetap, tidak terpengaruh. Ada kasih Allah bagaikan hujan yang selalu dicurahkan kepada kita. Semoga kita mengerti. Ayo, ini 2 tempat aman di dalam nikah, rumah tangga. Di dalam rumah tangga ada kehangatan selalu. Ada kasih di situ. Kemudian di dalam penggembalaan. Itu tempat. Yang ketiga, tempat memelihara kasih Allah. Yang ketiga, Roma 5 ayat yang kelima. Surat Roma 5 ayat yang kelima. Roma pasal 5 ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Jadi tempat pemeliharaan kasih Allah yang ketiga, hati kita masing-masing. Hati kita masing. Di dalam nikah, di dalam penggembalaan, itu tempat pemeliharaan kasih. Dan di dalam hati kita masing, pribadi masing. Jadi pribadi, nikah lebih besar, penggembalaan lebih besar. Mulainya pribadi kita. Yang ketiga, di dalam hati kita masing-masing. Hati kita masing. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Ini hati yang menyimpan kasih Allah. Rendah hati dan lemah lembut itu. Matius 11 ayat yang ke-28 sampai 30. Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu beban berat. Nah, ini kalau tidak ada kasih seperti di padang gurun, letih lesu beban berat. Ya, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ini tempat menyimpan kasih Allah, itulah hati kita masing-masing. Ya, yaitu tempat menyimpan kasih, yaitu hati yang rendah hati dan lemah lembut. Hati yang rendah hati dan lemah lembut. Ya, biarlah dalam keadaan apapun, terutama dalam penderitaan, dalam penderitaan kita belajar dari Yesus di kayu salib. Dalam keadaan apapun, mungkin diberkati dan lain-lain, terutama dalam keadaan penderitaan kita harus belajar dari Yesus di kayu salib. Belajar kepada Yesus di kayu salib tentang rendah hati dan lemah lembut. Dalam keadaan apapun, ya diberkati, dan terutama dalam keadaan penderitaan, maka kita bisa belajar kepada Yesus di kayu salib tentang rendah hati dan lemah lembut. Rendah hatinya Yesus bagaimana? Mengakui dosa-dosa orang. Nah, ini rendah hati. Yesus rendah hati, yaitu mengakui dosa-dosa kita. Dia tidak berdosa, bukan cuma tidak berbuat dosa, tidak mengenal dosa dia.
Tapi di kayu salib dia mengakui segala dosa. Itu kerendahan hati Yesus. Yesus rendah hati, yaitu mengakui segala dosa-dosa manusia. Kalau kita rendah hati belajar pada Yesus, yaitu kemampuan untuk mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan dan sesama. Ya kalau salah ngaku, kalau benar ya benar, kalau salah ngaku. Ya, kemampuan untuk mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan dan sesama, salib, vertikal, horizontal, dan jika diampuni jangan berbuat dosa. Nah, ini belajar rendah hati dari Yesus di kayu salib. Terutama saat menderita. Ya. Dalam keadaan apapun. Ya, waktu diberkati juga kita sering keras hati. Biarpun salah tapi buktinya aku diberkati, buktinya. Nggak mau ngaku. Apalagi dalam penderitaan. Seringkali. Ya, jangan sentuh sedikit, ngamuk. Nah, ayo belajar. Dalam keadaan apapun. Terutama dalam penderitaan. Kita belajar kepada Yesus di kayu salib. Tentang rendah hati dan lemah lembut. Rendah hati, Yesus mengakui segala dosa kita. Sekalipun dia tidak berbuat, dia mengakui segala dosa. Menanggung segala dosa. Kita rendah hati adalah kemampuan untuk mengaku dosa kepada Tuhan dan sesama. Jika diampuni jangan berbuat. Lemah lembut Yesus. Lemah lembutnya Yesus. Bapa, ampunilah mereka semua. Mereka sudah mencaci maki. Mereka sudah memfitnah. Sudah mencambuk. Sudah menyalibkan, membunuh. Tapi Bapa, ampunilah dosa-dosa mereka. Ini lemah lembutnya Yesus. Sekarang kita lemah lembut yaitu kemampuan untuk mengampuni dosa orang lain. Dan melupakannya. Kemampuan untuk mengampuni dosa orang lain. Dan melupakannya. Semoga kita mengerti. Kalau kita rendah hati, lemah lembut, maka dosa-dosa, segala dosa, dosanya sendiri, dosa orang lain, segala dosa diselesaikan oleh darah Yesus. Kalau kita rendah hati dan lemah lembut, maka segala dosa-dosa diselesaikan oleh darah Yesus dan kasih Allah dicurahkan kepada kita semua. Tinggal pilih, dosa atau kasih. Kalau dosa dipertahankan, kasih tidak ada, kering. Tapi kalau dosa diselesaikan, kasih dicurahkan. Kasih dicurahkan. Saja, kasih dosa diselesaikan oleh darah Yesus dan kasih Allah dicurahkan dalam hati kita. Sehingga kita tidak akan pernah kecewa, putus asa, tinggalkan Tuhan apapun yang kita hadapi. Tetapi kita justru mengasihi Tuhan lebih dari semua. Justru mengasihi Tuhan lebih dari semua. Nah ini. Ayo belajar rendah hati. Lemah lembut kepada Yesus yang ada di kayu salib. Dia rendah hati mengakui dosa-dosa kita. Kita mengaku dosa. Kalau diampuni jangan berbuat lagi. Dia mengampuni dosa. Bapa ampunilah. Itu lemah lembut. Kita lemah lembut kemampuan mengampuni dosa orang lain dan melupakan. Dan melupakan. Ya? Nah, kalau kita rendah hati lemah lembut. Mengaku dan mengampuni, saling mengaku, saling maka segala dosa diselesaikan oleh darah Yesus dan kasih Allah dicurahkan dalam hati kita. Sehingga kita tidak akan kecewa, putus asa, tidak akan tinggalkan Tuhan apapun yang kita hadapi. Tetapi justru kita mengasihi Tuhan lebih dari semua. Amin. Lebih dari semua. Saat pun menderita pun kita mengasihi Tuhan lebih dari semua. Hasilnya, mari yang pertama. Ayat 29-30. Pikul laku yang kupasang. Dan belajar. Pikul laku yang kupasang. Belajar. Dan seterusnya. 30. Ya. Ayat 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak. Bebanku pun ringan. Nomor 1. Dipakai oleh Tuhan. Dipakai oleh Tuhan. Ya. Ayat 29 dan 30 itu hasil pertama. Kalau dosa diselesaikan. Kasih Allah dicurahkan, kayak kita tidak kecewa, tidak putus asa, kita mengasihi Tuhan lebih dari semua. Hasilnya yang pertama, kita dipakai oleh Tuhan dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Kegerakan pembangunan tubuh Kristus. Kegerakan pembangunan tubuh Kristus. Saja, pelayanan kita menjadi enak dan ringan. Hidup kita menjadi enak dan ringan. Nah, itu saja. Kita dipakai. Dalam kegerakan, dalam pelayanan, kegerakan Roh Kudus hujan dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Pelayanan kita menjadi enak, ringan. Hidup kita menjadi enak
dan ringan. Jadi melayani itu bukan diperberat, salah. Yang membuat kita letih lesu berat dosa. Kalau dosa sudah disingkirkan, Tuhan kasih ya seperti menanggung beban pelayanan, tapi bukan beban dosa. Beban dosa itu yang membuat kita letih lesu, beban berat. Sampai putus asa itu beban dosa. Tapi kalau beban pelayanan Tuhan enak dan ringan, amin, enak. Sehingga hidup kita juga enak ringan. Jadi kalau Tuhan percayakan pelayanan bukan kita diperberat, tapi kita dijadikan enak dan ringan. Buktikan saja. Buktikan saja. Saya kira Ompong selalu mengatakan lebih baik capek dipakai Tuhan daripada capek istirahat. Nah, setelah saya alami benar. Ya bukan berarti tidak boleh istirahat, tapi betul itu ucapan itu betul. Kalau saya istirahat kemana ya, tidak melayani, istirahat pulang, lebih capek lah, lebih baik aku istirahat, lebih baik aku melayani. Sudah istirahat itu melayani. Enak dan ringan. Sungguh itu, sungguh. Nah, sekarang buktikan sudah. Kalau saudara dipercaya Tuhan, Bapak Ibu saudara dipercaya, saya dipercaya, dipakai oleh Tuhan. Dalam pembangunan tubuh, hidup itu bukan diperberat. Tapi kalau pelayanan itu enak ringan tanpa dosa, selesaikan dosa, pelayanan menjadi enak ringan, hidup kita enak dan ringan. Tidak akan berat. Diperingan oleh Tuhan. Dalam pelayanan kita diperingan. Tuhan tahu kita masih kerja, masih melayani. Orang mungkin bilang, ya. Tapi yang melaksanakan enak dan ringan. Amin. Enak dan ringan. Ya, orang lain mungkin tidak bisa berpikir, jauh dari situ, bagaimana itu? Tapi kita yang melakukan enak dan ringan. Enak. Asal dengan rendah hati dan lemah lembut. Kasih Allah dicurahkan. Kalau ada kasih Allah itu semua enak dan ringan. Hidup kita enak ringan. Nikah kita enak ringan. Tidak ada yang mau tinggalkan semuanya. Semoga kita bisa. Itu hasil pertama. Hasil kedua. Seperti yang dialami Petrus. Begitu Tuhan tanya 3 kali tentang kasih. Begitu Petrus tergembala mengasihi Tuhan. Dia ulurkan tangan. Dulu tidak bisa. Tidak bisa. Dia maunya sendiri. Tapi setelah dia mengalami kasih Allah. Terserah kau Tuhan. Mengulurkan tangan. Hasil kedua. Yohanes 21 ayat 18 sampai 19 ini. Yohanes 21 ayat 18 sampai 19. Saudara bisa baca di rumah ayat 15 mulai itu tentang 3 kali pertanyaan itu. 3 kali pertanyaan tentang kasih, penggembalaan itu. Ya, yang menyangkut kasih. Sesudah Petrus menerima kasih Tuhan. Ayat 18, aku berkata kepadamu sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Ini yang berat. Tanpa kasih Allah kita mengikat pinggang, mau ke sana, mau ke sana, mau ke sana. Ya. Wah, mau melayani, enggak aku sibuk sana sibuk. Itu yang berat. Yang berat banyak alasan. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dalam hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata pada Petrus, ikutlah aku. Nah, ini yang kedua. Kalau kasih Allah dicurahkan, kita bisa mengulurkan tangan kepada Tuhan gembala aku. Mengulurkan tangan, terserah kau Tuhan. Mengulurkan tangan kepada Tuhan gembalaku. Terserah engkau Tuhan. Kalau dulu tidak bisa saya begini, harus begini. Kehendak sendiri terus. Harus begini, begitu, begini. Tidak bisa. Tidak ada waktu begini. Tapi kalau kasih Allah dicurahkan. Kita punya hati rendah hati, lemah lembut. Kasih Allah dicurahkan. Kita hanya bisa mengulurkan tangan. Terserah engkau Tuhan apa saja. Terserah. Dan Tuhan Gembala Agung mengulurkan tangan kepada kita. Kita hidup di dalam tangan Gembala Agung. Kita hidup dalam tangan Gembala Agung. Artinya dalam Yesaya 40 hidup dalam tangan Gembala Agung. Artinya terakhir Yesaya 40 ayat yang ke-11. Kita hidup dalam tangan Gembala yang Agung. Itu kasih. Ya, mari biarlah malam ini sungguh-sungguh Tuhan menumpangkan tangan kepada kita dalam doa penyembahan. Tuhan mencurahkan kasih-Nya kepada kita semua. Tuhan memegang kita semua. Saja dalam tangan Gembala Agung. Kita hidup di dalam tangan Gembala Agung. Ayo sungguh-sungguh
Yesaya 40 ayat yang ke-11. Artinya hidup dalam tangan gembala agung. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya, memeluk dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Artinya ini hidup di dalam tangan gembala agung, tangan kasih gembala agung. Artinya yang pertama, tangan kasih gembala agung memeluk kita semua, menghimpunkan, memeluk kita semua, menghimpunkan, memeluk kita semua. Ya, memeluk kita semua, yaitu memelihara, memeluk dalam pelukan, memelihara kita semua, memelihara kehidupan kita semua. Kemudian menyatukan kita semua. Mari yang masih tercerai-berai bisa disatukan. Pelan-pelan kita berdoa. Menyatukan kita semua. Mulai dalam nikah, dalam penggembalaan, antar penggembalaan sampai menyatu dalam satu tubuh Kristus yang sempurna. Itu yang pertama. Hidup di dalam tangan gembala agung. Artinya yang pertama, tangan gembala agung itu, tangan kasih gembala agung memeluk, menghimpunkan kita. Yaitu memelihara kehidupan kita, memelihara kehidupan kita, dan juga menyatukan kehidupan kita. Mulai dalam nikah, penggembalaan menjadi satu, antar penggembalaan sampai satu tubuh yang sempurna. Dalam nikah, dalam penggembalaan sampai satu tubuh yang sempurna. Anak-anak domba di pangkunya. Yang kedua, anak-anak domba di pangkunya. Di pangku itu segala beban berat, semua ditanggung oleh dia. Anak-anak domba di pangkunya. Ya, sama dengan segala letih lesu beban berat ditanggung oleh Tuhan. Segala letih lesu beban berat ditanggung oleh Tuhan. Kita merasa damai sejahtera. Kita merasa damai sejahtera. Dan Gembala Agung juga menyelesaikan semua masalah kita tepat pada waktu. Menyelesaikan. Di pangku. Selesai masalah. Di pangku. Letih lesu beban berat ditanggung. Kita merasa damai sejahtera. Dan semua masalah sampai yang mustahil diselesaikan oleh Gembala Agung. Diselesaikan. Tepat pada waktunya oleh Gembala Agung. Semoga kita mengerti. Terakhir, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Yang ketiga, ini hidup di dalam tangan Gembala Agung. Dipeluk, dipangku, dituntun. Nah, itu artinya. Dipeluk dulu, dipelihara. Dipeluk itu, dipelihara, disatukan. Tidak tercerai-berai, disatukan. Dipangku, menjadi damai. Semua letih lesu beban berat ditanggung. Kita damai sejahtera dan semua masalah diselesaikan. Tepat pada waktunya sampai masalah yang mustahil, yang tidak bisa kita pikir, semua bisa. Dan dituntun. Yang ketiga dituntun. Tangan Gembala Agung menuntun kita ke mata air kehidupan. Wahyu 7 ayat 17. Menuntun kita sampai ke tempat penggembalaan terakhir, Yerusalem baru. Wahyu 7 ayat 17. Wahyu 7 ayat yang ke-17. Wahyu 7:17. Sebab anak domba yang di tengah-tengah takhta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Tangan Gembala Agung menuntun kita ke masa depan yang indah, bahagia. Dihapus air mata. Masa depan yang indah. Masa depan yang berhasil, indah, bahagia. Sampai kepada tempat penggembalaan terakhir. Yerusalem yang baru. Artinya kita dibaharui terus. Disucikan, dibaharui, sampai sempurna seperti dia. Sampai bersama dia selama-lamanya. Dituntun ke Yerusalem baru. Tempat penggembalaan terakhir. Nah, marilah. Biar pada malam ini kita bisa tersungkur seperti Rasul Yohanes. Justru dalam penderitaan Yohanes di Pulau Patmos tersungkur. Menyembah dengan hancur hati. Sampai dia meletakkan tangan. Kita mengalami kasih Allah. Malam ini menerima kasih Allah. Kita kembali ke dalam rumah tangga. Kita kembali ke dalam penggembalaan yang benar. Hati kita dipenuhi dengan kasih. Bukan dosa dan lain, dipenuhi dengan kasih. Sehingga kita bisa
dipakai untuk melayani Tuhan. Kita bisa mengulurkan tangan, berserah sepenuh kepada Dia. Mengulurkan tangan, dan Tuhan mengulurkan tangan. Kita hidup di dalam tangan Gembala Agung. Dipeluk, dipelihara, disatukan, dipangku, ditanggung semua letih lesu beban berat, damai sejahtera, diselesaikan dan dituntun ke masa depan yang berhasil indah. Pelan-pelan, dituntun pelan-pelan. Kita akan menemukan satu waktu. Ya, mungkin sekarang jalan buntu, jalan sulit, tapi kalau dituntun lebih terang, lebih hari, oh lumayan sudah. Terbuka jalan, lumayan, terus dituntun sampai tempat penggembalaan terakhir, Yerusalem baru. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari serahkan semua. Yang bisa berlutut, yang tidak bisa duduk saja, tidak apa. Tuhanku, pimpinlah, ku merasa lemah. Ku sungguh tak berdaya. Peganglah tanganku Tuhan. Mari, lagu lama ini saja. Mari. Yang bisa berlutut, yang tidak bisa duduk saja, ya, serahkan hidup ini ke dalam Tuhan. Spon-spon tolong dibagikan, ya, supaya tidak dingin. Tuhanku, pimpinlah, ku merasa lemah. Haleluya. Tuhanku, pimpinlah, ku merasa lemah. Di padang gurun tak bisa apa. Sungguh tak berdaya. Dalam mara bahaya, dalam pencobaan, peganglah tanganku, ya Tuhan. Tuhanku, pimpin. Tuhanku, pimpinlah, ku merasa lemah. Ku sungguh tak berdaya. Haleluya. Dalam mara bahaya, dalam pencobaan, peganglah tanganku, ya Tuhan. Lagi. Tuhanku, pimpinlah, ku merasa lemah. Ku sungguh tak berdaya. Dalam mara bahaya, dalam pencobaan, peganglah tanganku, ya Tuhan. Dengan serahkan kepada Dia. Apa yang tidak bisa kita pikirkan, tidak mampu lagi. Pegang saya Tuhan, tuntun saya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Lagi. Dengan sungguh-sungguh buka hati, buka suara. Biar nyata uluran tangan Tuhan bagi kita. Apapun keadaan kita, tangan kasih-Nya diulurkan. Dalam mara bahaya, dalam pencobaan dengan sekali lagi dalam mara bahaya. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Kita sembah Dia. Haleluya. 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 Oh, haleluya. 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 Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Sungguh kami tak berdaya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. 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 Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. 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 Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ya naga, ya naga. Ya naga, ya naga. Ya naga, ya naga. Haleluya. 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 Ya
kami menyembah Tuhan, kami menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami tak mampu Tuhan, kami tak berdaya Tuhan. Pegang kami Tuhan, peluk kami, pangku kami, tuntun kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya laga, ya laga, ya laga, ya laga, ya laga. Haleluya, 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 Sungguh kami tak berdaya Tuhan. Haleluya, haleluya.
menghadapi krisis kasih, krisis segala bidang di dunia ini. Kami tidak mampu Tuhan. Ya laga, ya laga. Haleluya, Engkau tahu sampai kedalaman hati kami, Tuhan. Engkau tahu kami mengasihi-Mu, Tuhan. Haleluya. 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 Ya laga, ya laga, curahkan kasih-Mu Tuhan. Kami rindu mengasihi-Mu lebih dari semua Tuhan. Ya laga, ya laga, ya laga. Ya laga, ya laga, ya laga. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa. Curahkan kasih-Mu Tuhan. Ya laga, kami bisa mengasihi-Mu lebih dari semua Tuhan. Haleluya. Engkau tahu kedalaman hati kami. Seringkali kami kurang mengasihi Tuhan. Haleluya. 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 Ilayaga. 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 Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ya lawasa, ya lawasa, ya laga, ya laga. Ya laga. Curahkan kasih-Mu. Kami mengasihi-Mu lebih
dari semua Tuhan. Haleluya. 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 Engkau tahu kedalaman hati kami Tuhan. Kami hidup dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Tangan Gembala Agung yang memeluk kami, memangku kami, menuntun kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau tidak menipu kami Tuhan.
Ya laga, ya laga, kami menyembah Engkau, kami menyembah Engkau. Haleluya, haleluya. Kami tidak mampu Tuhan, kami tidak mampu Tuhan. Haleluya. Ya laga, ya laga, ya laga. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Kami menyembah, kami menyembah Tuhan. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, 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 haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Hidup dalam tangan kasih-Mu, Gembala aku. Engkau yang memeluk kami, Engkau yang memangku kami, Engkau yang membimbing menuntun kami. Haleluya, Engkau tidak akan menjerumuskan kami. Engkau menuntun Tuhan ke masa depan yang berhasil indah, bahagia Tuhan. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Ilaga, 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 ilaga. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Engkau baik bagi kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Indah rencana-Mu
Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita, namun tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti, sambil bangkit berdiri, Kau tolong hidupku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Dari atas, indah rencana-Mu dituntun, dipeluk, dipangku, dan dituntun oleh tangan kasih Gembala Agung. Serahkan, terserah Engkau Tuhan. Dan Dia tidak menipu kita. Ku tak mengerti semua jalanmu. Ikuti saja jalan Tuhan. Mungkin dalam penderitaan terus. Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita, namun tak berdaya menghadapi. Malam ini ada tangan yang diulurkan kepada kita. Serahkan kepada kita. Ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah. Dengan ukur, dengan jangan putus asa, jangan kecewa dalam penderitaan. Jangan bangga dalam keberhasilan. Serahkan semua dalam tangan Dia. Oh, haleluya. Dia tidak menipu kita. Haleluya, haleluya. Jangan ragu-ragu. Kasih-Nya tidak berubah. Jangan ragu-ragu. Sekali lagi dengan ada yang mau mengangkat tangan, terserah Engkau Tuhan. Pegang saya, peluk saya, pangku saya, tuntun saya mau menurut, saya mau mengikuti-Mu, saya mau berserah kepada-Mu. Sekalipun sakit bagi dagingku, tapi Engkau berikan yang terindah. Haleluya. Saya yakin, saya tidak ragu. Semua akan indah pada waktunya. Haleluya. Sembah Dia. Mungkin saudara bagaikan sendiri, pas kesempatan menyembah. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Jamah semua Tuhan, pegang semua Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu. Semua indah pada waktunya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, turunkan tangan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Engkau baik bagi kami semua. Terima kasih. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Semua indah pada waktunya. Engkau tahu hati kami semua. Engkau curahkan kasih-Mu Tuhan. Kami bahagia di dalam Engkau. Ada harapan baru di dalam Engkau. Terima kasih. Gembalakan kami semua. Baik di sini. Di Jalan Simpang Borobudur 27 Malang, Jalan Suprapto Medan Tuhan. Di dalam negeri, luar negeri yang tergembala jarak jauh karena keadaan, karena pengajaran benar. Beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Kami merasakan uluran tangan, mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata kami, membimbing kami hidup benar, suci dan sempurna sampai sempurna. Terima kasih Tuhan. Terima kasih setiap ibadah Engkau hadir, membuka firman, mengurapi, mencurahkan kasih-Mu, menggairahkan kami setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada-Mu. Jiwa-jiwa sudah undur di sini di Malang, di Medan, dimanapun, tarik kembali jiwa baru, pertambahkan, gembalakan kami semua Tuhan. Terima kasih, oh Tuhan. Terima kasih, peluk kami Tuhan, pangku kami Tuhan, dan tuntun kami ke tempat penggembalaan terakhir, Yerusalem yang baru. Tidak ada yang terjatuh, tersesat Tuhan. Engkau tolong kami semua. Terima kasih. Pergumulan dalam ibadah pelayanan jangan terhalang apapun. Oleh kuliah, sekolah, kegiatan, pekerjaan. Oleh Tuhan, kemalasan, penyakit dan lain-lain, Engkau buka jalan semua. Demikian Tuhan, pergumulan dalam nikah, rumah tangga, satukan nikah kami, arahkan pada nikah rohani, nikah sempurna dalam Tuhan. Nikah-nikah belum menyatu, belum benar, belum bahagia, Engkau jamah. Demikian juga kaum muda, sucikan pergaulan, beri perjodohan terbaik, yang satu dalam pengajaran yang sesuai kehendak-Mu. Jangan tergoda apapun, beri masa depan yang indah Tuhan. Ibu-ibu yang hamil beri kesehatan bayi ibunya sampai lahir sempurna. Keluarga merindu anak keturunan, buka jalan sesuai kehendak-Mu. Pergumulan dalam hidup sehari-hari, kami hidup dari firman-Mu, belas kasih-Mu, berkati semua. Apa yang diusahakan kerjakan, buka jalan semua Tuhan. Tolong, tidak ada yang mustahil. Hutang piutang tolong, membutuhkan tanah, rumah semua, menjual rumah tanah semua, Engkau buka jalan sesuai kehendak-Mu. Tidak menipu kami Engkau Tuhan, Engkau tolong kami. Demikian yang mencari pekerjaan, buka jalan, tapi jangan mengganggu ibadah pelayan kami. Yang sekolah, kuliah, menghadapi apapun juga hari-hari ini, UAS Tuhan, Engkau tolong semua. SMP, SMA, fakultas, semua skripsi, tesis, disertasi, kelulusan semua Engkau tolong. Beri hikmat-Mu, pertolongan-Mu Tuhan. Semuanya bisa naik kelas dengan baik, lulus dengan baik. Nama-Mu dipermuliakan. Mencari sekolah baru, tingkat apapun, buka jalan sesuai kehendak-Mu. Terima kasih, syukur kepada-Mu. Hidup kami dalam tangan. Pergumulan yang lain, Engkau tolong. Pergumulan dalam sakit penyakit Tuhan, ampuni kami semua. Engkau jamah Bapak Ibu, anak muda, anak kecil, Engkau jamah semua Tuhan. Baik
Oh Tuhan, Ibu Isarini, Ibu Liang, Ibu Untung, Ibu Sin juga Tuhan. Kami serahkan Ibu Darmono juga Engkau tolong Tuhan. Kami serahkan Ibu Himawati, Ibu Eni, Ibu Sri, Ibu Tian Muhardi, Ibu Rahel Engkau jamah. Juga Bapak Yunus Taru, Ibu Yunus Taru Engkau jamah juga. Bapak Agus, Bapak Gaino, Bapak Joni, Bapak Sundoro juga Engkau jamah. Bapak Sutomo juga. Ibu Rianto Engkau jamah. Bapak Buono juga. Kami serahkan Pak Amin juga. Tuhan tolong semuanya Tuhan. Dan lain-lain. Saudari Debrina juga Engkau jamah dan lain-lain. Ampunilah kami semua Tuhan. Kuasa-kuasa iblis, setan, penyakit kami usir dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Bilurmu menyembuhkan. Mujizat terjadi. Beri kami sehat, kuat, panjang umur. Melayani Tuhan sampai Tuhan datang. Terima kasih. Kunjungan-kunjungan, bukakan firman. Sebagai pembuka jalan suat. Terjadi kegerakan di mana-mana. Oh Tuhan, namamu diagung muliakan. Penyebaran firman lewat kaset, DVD. Siaran langsung, siaran tunda, radio, video, internet. DVD semuanya Tuhan. Majalah mana, bahasa Indonesia, Inggris, semua Engkau urapi. Banyak jiwa dituai dalam pengajaran di dalam negeri, luar negeri. Engkau gairahkan semua. Engkau tolong kiranya. Terima kasih Tuhan. Lempinel Kristus ajaib. Engkau tolong yang sudah lulus, tolong yang ada di sini. Engkau tolong beri ketaatan, kerendahan hati. Yang akan datang buka firman, buka jalan Tuhan. Sesuai kehendak-Mu, namamu dipermuliakan. Engkau yang menyeleksi semua. GPT Pusat Pengurus beri takut akan Tuhan. Jujur dalam pengajaran benar, jujur dalam keuangan, jujur dalam nikah yang benar, jujur dalam segala hal. Kami rindu satu kembali dalam satu pengajaran benar seperti dulu. Kami rindu satu tata cara ibadah yang benar Tuhan. Supaya firman-Mu diberitakan di mana-mana. Terima kasih, syukur kepadamu. Engkau tahu keluh kesah kami, Engkau yang tolong kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita nyanyi satu nyanyian, kemudian korban untuk pekerjaan Tuhan akan dijalankan. Nomor 73 tadi, indah rencanamu Tuhan. Di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan. Berat ku rasakan, hati menderita, dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Sabtu kaum muda remaja 5:15, Minggu kebaktian sekolah minggu 4:30, dan kebaktian umum jam 6:45. Ajaklah sekolah minggu kaum muda untuk datang kepada Tuhan. Doa yang berulang tahun hari ini tanggal 21 Mei. Ivana Abigail Wilhelmina Yowai sekolah minggu. Cesia Maria Angelina sekolah minggu Malang. Bramantia Yoel Prastia Malang. Tanggal 22 besok Ibu Christine Francisca Patikawa, Ibu Donald, Ibu Cynthia Tanuharja, Ibu Artono Malang. Abraham Giovanni Sirgar sekolah minggu Medan. Tanggal 23 Ibu Hanalisa Lestari Lemina, Clarissa Geraldine Kriswen sekolah minggu Malang, dan lain-lain. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati semuanya. Pada hari Minggu dimohon paduan suara
membawa lagu berjudul Yesus terangkat ke surga. Mari kita sama-sama bangkit diri, kita tamatkan kebaktian. Mohon bantu doa orang tua kami, Bapak Pendeta Nadia yang ada di kota Jambi. Ya, baik. Mari kita sama-sama berdoa. Kami berdoa buat Bapak Pendeta Nadia, juga Saudara Yohan, anak Esra, juga engkau jamah juga. Kuasa-kuasa iblis setan penyakit kami usir dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa, Tuhan tolong kiranya. Terima kasih juga Alex Anto, Pendeta Alex Anto, Pendeta Suparji, juga Rudi Mamesa, engkau jamah semua, engkau tolong. Terima kasih Tuhan. Demikian juga yang berulang tahun hari ini, besok dan seterusnya. Beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga, berkat-berkat rohani jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka. Teristimewa dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan keagungan nama Tuhan sampai Tuhan datang. Sekali lagi, yang di luar kota dan lain-lain akan kembali ke Surabaya, sertai lindungi. Tuhan tolong semuanya. Terima kasih, terima kasih. Segala pengorbanan anak-anakmu dalam bentuk apapun untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Berkat rohani jasmani, berkat rumah tangga dicurahkan dalam hidup mereka. Engkau tidak pernah menipu kami, tidak pernah tinggalkan kami. Perjalanan pulang, sertai lindungi, jauhkan dari mara bahaya celaka. Tuhan bersama kami. Tiba di rumah dengan selamat, kembalikan jam-jam ibadah dengan setia kepadamu. Baik dari Malang, dari Pamekasan, dari Tuban, dari Gresik, Krian, Sidoarjo, Surabaya, sekitarnya. Semua engkau jaga lindungi. Mohon kemurahan-Mu. Latihan kur kaum muda, engkau berkati juga. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian. Mulai malam ini sampai selama-lamanya. Terima kasih pemilik gedung Bapak Robi, Tuhan berkati. Dan tidak mustahil bisa mendengar firman. Penjaga Bapak Adi juga Tuhan berkati dan bisa mendengar firman, bisa mengikut engkau sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan yang lain.